Baik, jadi cara berpikir namanya filsafat, cara berhati namanya tasawuf. Cara berhati dan cara berpikir ini akan melahirkan konsepsi baru namanya ilmu thariqah atau epistemologi agama, atau istilahnya namanya filosufistik. Filo itu filsafat, sufistik itu ya tasawufnya. Epistemologi agama atau ilmu thariqah. Filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati. Berpikir dan berhati, maka lahirlah namanya tindakan yang disebut dengan ilmu thariqah. Baik, jadi cara berpikir namanya filsafat, cara berhati namanya tasawuf. Cara berhati dan cara berpikir ini akan melahirkan konsepsi baru namanya ilmu thariqah atau epistemologi agama, atau istilahnya namanya filosufistik. Filo itu filsafat, sufistik itu ya tasawufnya. Epistemologi agama atau ilmu thariqah. Filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati. Berpikir dan berhati, maka lahirlah namanya tindakan yang disebut dengan ilmu thariqah. Apa? Ilmu thariqah. Maka ilmu thariqah dengan jamaah thariqah itu berbeda loh. Ilmu thariqah itu epistemologi agama. Ilmu thariqah itu bagaimana menjalankan doktrin agama yang tertuang di dalam nas sumber Al-Quran dan Sunnah, kitab dan Sunnah itu dalam kebenaran dan ketepatan serta kebaikan. Namanya ilmu thariqah. Kebenaran ukurannya filsafat, ketepatan namanya tasawuf, ya atau enggak begitulah. Jadi ilmu thariqah itu menjalankan agama secara kebaikan. Baik dibangun dari tepat dan benar. Benar dan tepat melahirkan kebaikan. Maka benar itu dikaji dalam ilmu syariah namanya. Tepat dikaji dalam ilmu thariqah. Lalu baik itu dikaji dalam ilmu hakikat. Maka pilar ilmu thariqah atau epistemologi agama itu syariah, thariqah, hakikat atau hakikah, dan berikutnya adalah ma'rifah. Apa? Hakikat itu kebaikan, baik pada diri kan? Hakikat, menemukan kebaikan. Kebaikan ini harus mengantarkan satu kesadaran diri masing-masing orang, sadar bahwa aku bisa mendapatkan kebaikan, aku bisa melakukan kebaikan, mampu menjalankan kebenaran, ketepatan, dan kebaikan ini semuanya atas petunjuk dan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat para makhluknya. Namanya kesadaran. Nah, kesadaran ini akan mengantarkan kita kepada keyakinan. Iqon namanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99, ayat terakhir itu. Pengabdian totalitas diri kita kepada Tuhan itu semuanya puncaknya adalah lahirnya satu keyakinan pada diri masing-masing orang hanya adanya dua eksistensi. Apa itu? Al-Khaliq dan makhluk. Al-Khaliq dan makhluk. Pencipta dan tercipta. Nah, dari sini nanti akan lahir berbagai teori, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Ya toh? Nanti saya bahas kapan-kapan. Bingung apa enggak ya? Sampai di sini ya. Jadi filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati, cara berpikir dan berhati, lahirlah namanya cara bertindak. Namanya ilmu thariqah atau epistemologi agama, atau istilah saya filosofistik.
Kalau kita hanya berdasarkan pada kebenaran saja misalnya, tanpa mempertimbangkan ketepatan, kebenarannya syariah itu tidak boleh dirubah-rubah toh, apa adanya. Contoh misalnya kalimat takbir, apa kalimatnya? Allahu Akbar kan? Asal kalimatnya tidak dirubah, kata-katanya tidak ditambahi dan dikurangi, itu benar. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, selama tidak dirubah, maka takbir Allahu Akbar itu benar. Ya enggak? Tapi kalau kemudian sambil ngising, misalnya buang air besar, Allahu Akbar kan tidak tepat gitu loh. Maka ketepatan itu memerlukan namanya ilmu thariqah. Thariqah, metodologi kan? Syariah harus dijalankan secara tepat. Syariah itu Allahu Akbar, kalimat takbir. Benar kan apa? Benar kan? Harus dijalankan secara tepat, namanya thariqah. Mana tepatnya takbir itu? Ya ketika sholat, ketika azan dan lain sebagainya. Ketepatan namanya. Barulah melahirkan suatu kebaikan. Kebaikan atau hakikat namanya al-akhlak al-karimah. Yang pertama ilmu syariah disebut dengan al-Islam, bahasa anunya misalnya umumnya. Ilmu thariqah namanya al-iman. Ilmu hakikat atau akhlak disebut dengan al-ihsan. Islam itu al-a'mal az-zawahir. Amal-amal perbuatan sifatnya zahir namanya al-Islam. Bagaimana Islam itu dijalankan secara ketepatan, dijalankan pada keimanan. Pertimbangan antara kebenaran dan Islam dan iman benar dan tepat, maka akan lahir namanya ihsan, kebaikan. Ihsan ini disebut dengan akhlak. Nah ini totalitas, tidak boleh satu persatu. Namanya trilogi agama atau 3 pilar agama, 3 pilar ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa disebut dengan Islam saja gitu loh? Padahal pilarnya kan 3 kan? Islam, iman dan ihsan gitu. Benar, tepat dan baik. Benar dijalankan dengan tepat melahirkan kebaikan. Puncak daripada totalitas agama adalah kebaikan. Akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya kira begitu dulu. Ini kalau masih ada waktu saya akan masuk pada teori kebenaran. Kalau nggak ada yang bertanya. Karena ini dianggap pertemuan maraton. Baik, nanti semua bikin artikel ya. Artikel boleh Anda misalnya teori Al-Jabiri, Wahdatul Wujud, kajilah. Punya masing-masing harus menulis artikel, 1 artikel tentang teori siapa itu Abid Al-Jabiri misalnya, apa gitu temanya. Terus siapa? Ibnu Arabi misalnya apa ini. Terus Al-Ghazali apa ini. Apa? Ya terserah pokoknya. Ada tulisan dengan konsepsi filosofistik itu tadi. Mulai sekarang sudah punya rancangan artikel itu sesuai dengan template yang mungkin bisa dimuat di apa? Jurnal. Masih ada waktu berapa? Sekarang? Kurang 30 menit. Baik, masih kuat menerima apa enggak ini? Apa diakhiri aja dulu? Diakhiri aja.